Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanas di live podcast spesial Ramadan Kampus Universitas Islam Makassar. Nah, hari ini teman-teman pada hari ke-15 bulan suci Ramadan, semoga kita semakin diberikan semangat untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Nah, pada sore hari ini setelah kemarin kita mengundang Ketua Umum UKM Pers, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau merupakan salah satu ketua umum juga. Beliau merupakan ketua umum unit kegiatan mahasiswa Mapala UIM. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang ujian dan tantangan apa saja yang dihadapi Mapala UIM di bulan suci Ramadan ini. Jadi siapkan memang nih pertanyaan-pertanyaan dan gifta. Kami akan kembali setelah iklan berikut ini. Nah, selamat datang kembali bersama kami. Kita sudah kedatangan Ketua Mapala UIM. Silahkan Kak, perkenalkan dulu dirinya. Ya, perkenalkan, nama saya Akbar Anugrah. Saya dari Fakultas Sosial dan Ilmu Politik. Saya di sini diundang sebagai narasumber, yaitu saya berposisi sebagai Ketua Umum Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Islam Makassar. Nah, bisa dijelaskan dulu Kak, karena banyak yang belum tahu apa sih sebenarnya ini Mapala. Oh ya, mungkin banyak teman-teman yang masih belum mengerti atau belum tahu apa itu Mapala. Jadi sedikit tentang Mapala. Jadi Mapala itu adalah mahasiswa yang unit kegiatan di universitas yang dimana dia bergelut di alam bebas. Jadi minat dan bakatnya teman-teman mahasiswa itu bisa dituangkan di Mapala. Contoh halnya teman-teman mahasiswa yang suka mendaki gunung, suka bersusur gua, memanjat tebing dan lain sebagainya. Intinya semua hal-hal yang berkaitan tentang alam bebas. Alam bebas. Nah, ini Kak Akbar sendiri sudah berapa lama menjabat di Mapala Kak? Kalau untuk jabatan saya awal terpilihnya itu tahun 2023. 2023. Jadi tahun periodenya di Mapala itu 2 tahun per periode. Jadi saya menjabat sejak tahun 2023 dan berakhir insya Allah tahun ini. Oh, tahun bulan ini 9 berakhir. tahun ini. Nah, kalau di Mapala itu untuk menjadi namanya di Mapala itu anggota tetap. Kalau misalnya ini Slayer Orange. Oh ya, mungkin bisa saya jelaskan tentang di Mapala sedikit tentang status keanggotaan. Jadi di Mapala itu ada 3 status keanggotaan. Ada anggota tetap, anggota penuh, dan juga anggota kehormatan. Nah, anggota tetap yang sering teman-teman jumpai di lingkup UIM itu yang sering mengenakan slayer warna biru. Oh, itu anggota tetap. Anggota tetap. Terus yang saya kenakan sekarang ini tanda bahwasanya saya sedang berstatus anggota penuh gitu. Dan untuk anggota kehormatannya itu cuman ada beberapa orang, hanya ada 3 orang dan mungkin nantinya akan bertambah tergantung siapa yang bertahan. Jadi nanti ada aturan-aturan tersendirinya tentang anggota kehormatan. Itu dia warna slayernya itu berwarna hitam. Salah satunya di UIM ada Kak? Ada. Salah satunya di kampus UIM itu ada guru kita, dosen kita, Ayahanda Herman Nursaman. Dia salah satu dosen di salah satu dekan di Fakultas Pertanian. Iya. Oh, jadi untuk sampai di tahap anggota tetap itu harus melewati beberapa jenjang dulu Kak? Iya, harus ada melewati beberapa jenjang pendidikan. Jadi di Mapala itu ada beberapa jenjang pendidikan. Sebelum memasuki jenjang pendidikan yang terakhir, ekspedisi itu ada beberapa. Yang pertama itu ada pendidikan dasar atau disebutnya di Mapala UIM itu di Grapala. Pendidikan Generasi Pecinta Alam. Itu fase pertama, tahap pertama untuk teman-teman melewati jenjang pendidikan. Terus yang kedua itu ada namanya jenjang pemantapan. Jadi di mana teman-teman itu mempermantap semua materi-materi dan pengaplikasian beberapa divisi yang ada di Mapala UIM. Nah, yang terakhir ada
jenjang ekspedisi. Nah, ini adalah jenjang terakhir untuk memenuhi syarat menjadi anggota penuh gitu. Kan itu pasti sebelum turun lapangan ada dulu kayak latihan fisiknya, dan kami lihat ini agak berat-berat. Nah, ini kan saat ini bulan puasa. Jadi apakah UKM Mapala ini masih rajin latihan fisiknya, Kak? Atau sebenarnya latihan fisik ini dilakukan pada saat mau turun lapangan? Kalau persoalan latihan fisik, sebelumnya teman-teman dari Mapala di dalam bulan suci Ramadan itu tidak ada batasan untuk teman-teman beraktivitas. Apalagi di bulan suci Ramadan ini yang kita maksimalkan tenaga. Itu teman-teman dari Mapala tetap melaksanakan schedule. Dari teman-teman pengurus laksanakan tetap pada schedule program kerjanya. Dan untuk teman-teman yang sedang mengurus jenjang pendidikan, mereka juga tetap melaksanakan itu schedule-nya. Jadi walaupun di bulan suci Ramadan latihan fisik tetap latihan fisik, tetapi kan ada porsi. Iya, karena kan porsi. Pasti ini agak haus agak ini. Turun lapangan juga teman-teman dari Mapala juga tetap turun lapangan di bulan suci Ramadan ini. Oh, jadi mereka tetap puasa, Kak. Lapangan. Dan dia juga tetap puasa. Iya, karena guys tuh aku dengar-dengar juga ini Mapala UIM juga biar naik gunung atau turun lapangan itu tetap jaga sholatnya, tahu. Betul sekali. Kayak ini ada salah satu temanku dari Fakultas Sospol juga katanya tetap jaga sholat. Jadi bagaimana itu, Kak? Kan misalnya terbatas air di gunung. Sebenarnya yang seperti itu bahkan di dalam agama juga pasti kan sudah diatur tentang bagaimana ketika kita keterbatasan air, keterbatasan sesuatu yang bisa membuat kita kesusahan untuk melakukan ibadah salat, itu kan sudah diatur dalam agama. Dan juga kita di Mapala UIM tidak ada aturan bahwasanya kita tidak bisa melaksanakan ibadah salat, tidak ada aturan seperti itu. Jadi walaupun kita di mana, di alam bebas kah, di gunung kah, itu kita tetap melaksanakan ibadah salat. Kalaupun tidak ada air, kita kan bisa menggunakan tayamum. Iya, tahu. Tapi kan ini kalau misalnya waktu sholatnya di gunung itu tetap kayak waktu-waktu ketika di Makassar. Ya, jadi di Mapala itu ada ilmu-ilmu dasar. Bagaimana menentukan arah mata angin, menentukan waktu, itu kan dipelajari semua. Jadi teman-teman di alam bebas, teman-teman di Mapala itu menentukan jam itu menggunakan alam. Jadi dia menggunakan metode matahari. Jam matahari namanya. Begitu. Jadi, Kak, kalau misalnya di alam itu kayak jam digital yang dibawa itu ndak sesuai jamnya sama ini. Sebenarnya sesuai tidak sesuainya itu kan tergantung kondisi. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi alat digital itu tidak berfungsi dengan baik. Jadi teman-teman juga dibekali pengetahuan bagaimana supaya teman-teman bisa mengetahui sesuatu yang kita butuhkan tanpa memaksimalkan fungsi dari alat digital. Oh, jadi itu Mina harus belajar kayak jam matahari. Salah satu contoh juga ketika teman-teman menentukan kiblat. Nah, ini juga banyak yang mempertanyakan bagaimana teman-teman Mapala itu menentukan kiblat gitu. Jadi sedikit dari Mapala itu juga menggunakan sudut derajat. Jadi dia mempergunakan alat kompas begitu. Jadi arah mata angin kita sesuaikan arah mata angin, kita sesuaikan arah kompasnya kemana. Sisi berapa derajatnya kita mengarah ke barat itu ditentukan. Jadi gampang tentukan arah kiblat. Nah, apa ini, Kak, tantangan tak selama menjabat sebagai ketua? Tantangan terbesar sebagai ketua? Ya, mungkin tantangan besar. Ada banyak tantangan. Jadi kan tantangan itu adalah salah satu alat untuk kita berproses, kan? Bisa disepakati seperti itu. Kalau di Mapala tersendiri, tantangan yang sampai saat sekarang ini
masih di tatanan SDM. Oh. Kita bukan kekurangan SDM, cuman kita masih merasa kurang akan SDM. Jadi mau di organisasi manapun itu pasti akan merasakan hal seperti itu. Tidak merasa kurang, cuman masih butuh. Ya karena ini juga kayak minatnya mahasiswa untuk berlembaga ini agak ini Mika deh, ndak kayak dulu. Ya mungkin tidak disalahkan organisasinya, cuman memang mahasiswanya. Ya mungkin bisa dibedakan ya. Zaman dulu itu akses ilmu, akses kita mendapatkan ilmu itu kan tidak gampang. Tidak seperti saat sekarang ini. Sekarang ilmu itu bisa didapat melalui gadget. Iya. Dengan gampang. Kita bisa belajar dengan gampang. Bahkan kita baring saja sudah bisa belajar sekarang. Nah dulu kan beda. Contoh halnya pengetahuan tentang alam bebas. Dulu ketika teman-teman tidak mengikuti organisasi Mapala atau KPA, itu ilmunya akan terbatas tentang kehidupan alam bebas atau pengetahuan tentang alam bebas. Sekarang sudah gampang, sudah didukung bisa dengan diakses sendiri. Ya begitu. Itu tantangan yang mungkin dirasakan di teman-teman di Mapala. Gitu. Kalau mentalnya ini Kak? Kalau mental itu kan dibentuk. Iya. Mental itu dibentuk. Jadi teman-teman di Mapala ada beberapa metode untuk membentuk mentalnya teman-teman. Salah satunya adalah aktivitas-aktivitas di alam bebas. Itu adalah salah satu metode untuk membentuk mentalnya anggota Mapala. Tapi ini Kak, untuk kan di Mapala ini ada juga perempuan. Jadi untuk bedakan porsinya antara perempuan dan laki-laki itu bagaimana Kak? Sebenarnya untuk masalah porsi ya pastinya kita memporsikan mana porsi laki-laki, mana porsi perempuan. Mana porsi perempuan. Itu ada takaran tersendirinya. Bahkan latihan fisiknya juga ada latihan fisik tersendiri yang membedakan antara laki-laki dan juga perempuan gitu. Oh iya, tapi maksudnya tetap sama. Apanya? Ini untuk jenjangnya. Oh, tetap sama. Cuma persoalan jenjang pendidikan disamaratakan. Jenjang pendidikannya disamaratakan gitu. Kemudian apa Kak di? Ini kemarin Mapala UIM juga bikin ini Kak di rutin adakan buka puasa bersama. Iya. Itu memang diagendakan Kak dari programnya. Sebenarnya itu bukan program ya, itu cuman inisiatif tahunannya teman-teman. Oh, tapi setiap tahun. Dan juga senior dari Mapala juga. Jadi itu bukan program ya, itu bukan program. Oh, itu bukan program. Jadi di Mapala itu semacam inisiatif. Jadi itu bukan program. Semacam berbagi ataupun berbuka puasa bersama itu bukan program. Iya. Itu cuman rutinitas tiap tahunnya, kan tiap tahun bulan Ramadan. Gitu. Baru kan ini bagaimana ini caranya Mapala kan tidak menutup kemungkinan ini banyak isu-isu miring kayak misalnya anak Mapala itu agak keras, anak Mapala itu agak beginilah itu. Tapi guys, buktinya itu anak Mapala yang paling rajin misalnya bikin ini acara buka puasa bersama, bahkan sholatnya saja seperti yang dijelaskan Kak di gunung saja masih dijaga sholatnya. Ini bagaimana Mapala menanggapi ini isu-isu miringnya? Kalau persoalan isu-isu miring yang terjadi di luar sana, apalagi orang-orang yang awam ya, yang tidak tahu persoalan apa yang ada di Mapala itu, teman-teman di Mapala itu menganggapnya itu adalah sebuah motivasi. Oh. Teman-teman dari Mapala itu menganggap bahwasanya ini adalah motivasi. Contoh halnya teman-teman dari Mapala dikatakan wah di Mapala itu kasar. Iya, yang suka ini tawuran Ji. Perbedaan antara kasar dengan keras itu sangat beda. Kita keras, cuman tidak kasar. Gitu. Banyak yang mengatakan bahwasanya teman-teman di Mapala pendidikannya keras. Memang kita keras, cuman kita tidak kasar. Oh iya. Jadi itu adalah salah satu metode untuk membentuk
fisik dan mentalnya. mentalnya teman-teman dari Teman-teman, Mapala begitu. Jadi itu dijadikan motivasi Iya. Kak Di. Begitu. Jadi mungkin guys ada yang mau dipertanyakan kepada Ketua Mapala mengenai ini bulan suci Ramadan Pale Kak. Tadi Kakak asli mana sebenarnya? Belum dijelaskan Oh, ini tadi. kita bahas person lagi. Iya, personal lagi. Kalau saya asal daerahnya itu saya dari Goa. Dari Goa. Goanya di mana, Kak? Goanya itu di Malino. Oh, tahu orang Malino. Jadi ini kalau misalnya kan bulan puasa itu biasanya daerah setempat itu ada yang kayak tradisi di bulan suci Ramadan saja. Kalau di Malino itu ada kayak tradisi setiap bulan suci Ramadannya Kak atau bagaimana? Tetap pastinya ada. Kayak apa itu? Semacam MTQ. Oh, Itu kan jadi tradisi. mm-mm. Tradisi ya. Tapi kalau makanan maksudnya makanan yang harus ada di Malino pada saat bulan suci Ramadan ada tidak? Makanan-makanan yang diharuskan. Iya, yang biasanya kalau orang Malino itu pasti kalau bulan suci Ramadan harus ada ininya, menu ini. Apa di? Atau menu takjil andalannya orang Malino. Satu, harus ada jalan kote. Itu harus Oh, ada jalan kote. berarti agak mirip-mirip jadi Makassar. Ya, harus ada jalan kote. Jadi makannya juga harus beda. Harus jongkok orang makannya kalau jalan kote. Iya. Oh, di Malino itu guys harus ini jongkok kalau makan jalan kote. Harus. Kenapa itu? diwajibkan. Kenapa bisa, Kak? Nah, bilang tumingabu itu kewajibannya ketika kita makan jalan kote. Harus jongkok, harus pakai lombok air. Oh, jadi memang itu Harus dimakan dulu ujungnya. baru dikasih baru lomboknya. dikasih lombok. Itu memang tumingabu dari Goa. Iya, dia dari Goa. Jadi orang Goa yang mengikuti tumingabu. Kalau ini makanan beratnya, Kak. Makanan. Yang penting ada nasi. Kalau orang Goa yang penting ada nasi. Oh iya, dari jika ya. Kan ini kalau misalnya saya dari Sopeng toh, kalau di Sopeng itu biasanya kalau bulan suci Ramadan itu kayak harus puasa pertama itu harus kumpul semua keluarga besar. Begitu. Kalau di Malino bagaimana? Sama, kurang lebih sama. Berarti bulan Jaki ini puasa pertama. Oh iyalah. Oh ini Pak Kak, kan maksudnya Kak Akbar ini sudah semester berapa kalau boleh tahu? Iya, mungkin persalahan semester ya. Saya sekarang sudah semester 10. 10 ya. Tepuk tangan guys. Ini untuk ini karena kan memang menjabat sebagai ketua ini manajemen waktunya agak ini susah Kak Di. Jangan jadi begini, kebanyakan orang yang menyinggung bahwasanya teman-teman di Mapala itu kuliahnya lama. Ini stigma-stigma yang buruk ini yang seperti ini. Stigma-stigma yang tidak bisa diterima dengan baik persoalan itu. Jadi kenapa kebanyakan, bukan sih kebanyakan, cuman contohnya saya kenapa lambat, itu tergantung dari bagaimana teman-teman berprinsip. Apa itu kuliah? Iya. Apa itu belajar? Toh? Iya. Jadi jangan berpandangan bahwasanya kuliah ini kita harus paskan di waktu 4 tahun. Itu kan tergantung kepribadian teman-teman tersendiri begitu. Tapi bagaimana ini maksudnya kalau membagi waktunya di lembaga sama kuliah, bagaimana itu tipsnya Kak? Sebenarnya untuk membagi waktu teman-teman apalagi di Mapala ya. Iya. Jadi lembaga Mapala itu paling anti dengan aktivitas yang bertabrakan dengan jam kuliah. Jadi teman-teman di Mapala itu setiap membuat kegiatan itu mempersiapkan waktu dengan matang. Jadi teman-teman di Mapala itu tidak akan membenturkan kegiatan dengan waktu kuliah. Itu. Jadi tetap maksudnya beda-beda ki fokusnya Kak Di. Kalaupun kalaupun ada yang kegiatan-kegiatan yang dijadwalkan memang terschedule pada saat waktu kuliah. Iya. Itu kan ada rekomendasi dari universitas yang bisa membuat surat izin ke
Fakultas. ya. Oh, jadi karena memang di UIM ini mengerti ji orang-orang fakultas, dosen-dosen ini. Karena Kak Prodiku sendiri itu mantan ketua Mapala, Iya, Pak Pak Rijal. Pak Rijal. Iya, beliau ini mengerti untuk anak-anak UKM. Iya. Beliau kasih benefit tersendiri. Nah, benefit-benefit apa ini saja yang didapatkan Kak Akbar selama menjabat sebagai ketua? Tadi tabe kan udah dijelaskan tadi ini prodi apa Ki? Jurusan tak? Kalau saya program studi ilmu perpustakaan. Ya, mereka ini dosen-dosen paham kalau misalnya Iya, jadi dosen-dosen di PSI juga itu perpustakaan dan sains informasi itu beliau itu sangat mendukung ya untuk teman-teman dari jurusan PSI itu untuk bergelut di dunia ormawa begitu. Jadi ada beberapa di di jurusan saya ya, itu ada 2 orang yang bergelut di ormawa, terkhususnya di Mapalawi begitu. Dan beliau mendukung selama tidak mempermasalahkan dunia perkuliahan. oh Gitu. Jadi betul yang kita bilang harus membagi waktu, manajemen waktunya harus dimaksimalkan. itu tadi aku kayak minta tips bagaimana Iya. ini Kak atau begitu. Sebenarnya untuk kalau manajemen waktu banyak orang yang salah kaprah atau salah pemahaman tentang bagaimana itu manajemen waktu. Saya juga banyak organisasi luar yang saya geluti dan juga saya bisa aktif di semuanya. Oh, jadi bukan Mapala saja ini yang Iya. organisasi tak? Ada banyak organisasi ekstra kampus ya, Iya. yang saya juga bisa maksimalkan dan saya juga bisa membagi waktu. Iya. Karena sudah saya searching ini ternyata guys Kak Akbar ini juga salah satu pendiri UKM seni atau apa sih itu yang kesenian yang di Malino. Oh, kalau yang itu Sanggar Seni. Iya, Sanggar Seni di Malino. Jadi teman-teman di kampung itu membuat inisiasi, termasuk saya, itu menginisiasi untuk membentuk wadah untuk teman-teman di kampung itu bisa menyalurkan minat dan bakatnya. Iya, yang Ya, terkhususnya yang minat di kesenian. seni, Iya. Jadi ada Sanggar Seni, namanya itu Tangke Art. Tangke Art. Ranting seni. Ranting seni. Ya. Iya, karena di Makassar ini banyak juga, maksudnya mahasiswa yang ternyata anak ranting seni. Iya banyak. Tapi pusatnya tetap di Malino. Ya Mereka tetap berkedudukan. Namanya berkedudukan di Malino. Malino itu. Bisa diceritakan nih Kak, kenapa? Kan ini Kak Akbar ketua Mapala. Kemudian kenapa bisa ada inisiatifnya membuat ini UKM seni? Ya sebenarnya Sanggar Seni. untuk hal yang seperti itu tidak ada batasan ya. Mm-mm. Untuk mau mengembangkan minat atau mau mewadahi teman-temannya itu tidak ada batasannya. Jadi contoh halnya saya bergelut di dunia pecinta alam ya. Dunia pecinta alam. Kenapa saya bisa membentuk wadah seperti Sanggar Seni? Karena kan saya sudah mensurvei ya. Iya. Minatnya teman-teman di kampung ini itu kebanyakan minatnya itu ada di kesenian. Kesenian. Oh. Walaupun juga sebagian besar ada minatnya yang semacam suka berkeliaran di alam. Itu kan sudah juga diwadahi. Jadi kalau di Malino sendiri itu sudah ada wadah untuk teman-teman bisa bergelut juga di dunia pecinta alam dan itu sudah lama sebenarnya. Nah, yang kesenian ini baru sejak 2020, sejak 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang iya 4 tahun yang lalu. Oh. Tapi ini atau memang ini Kak Akbar sebenarnya ada juga minatnya di kesenian atau Kalau minat kesenian ada, cuman kalau misal untuk pengembangannya itu masih semacam hobi lah, oh iya ya. belum difokusi begitu. Jadi memang Kak Akbar ini fokusnya di Mapala. Saya suka menyanyi. Kenapa ketawa? Ini suka atau suaranya memang mendukung? Ya memang suara saya tidak mendukung, cuman saya memaksakan diri.
Apa Kak? Oh, ada Kak yang komen viewers ini nakal-nakal bulan suci Ramadan. Spill nomornya Kak Akbar. Di spill kah? Jangan Mi, kayaknya. Jangan usah kayaknya. Nantilah. Ini juga astaga bulan suci Ramadan. Iya, kalau mau ini kalau mahasiswa UI berarti kalau mau nomornya Kak Akbar harus gabung di Mapala. Kalau belum masuk di UIM berarti harus masuk di UIM dulu. Ya, harus masuk UIM dulu. Iya. Ayo bergabung di UIM. Iya. Lanjut. Ini kalau misalnya kebersamaan bersama Mapala itu Kak di bulan suci Ramadan bagaimana? Tetap kumpul pada saat buka? Iya, kalau berbicara tentang silaturahmi ya. Iya ya. Di Mapala itu tidak ada batasan untuk bagaimana senior-senior dan juga pengurus anggota aktif yang masih berada di dunia kampus ya. Itu kita masih tetap menjalin silaturahmi yang erat. Contoh halnya buka puasa bersama tiap hari. Oh, tiap hari itu Ya, masih dilakukan. sebenarnya tiap buka puasa bersamanya di Mapala itu sebenarnya tiap hari. Cuman kemarin itu kita mengundang teman-teman Ormawa yang lain, pihak birokrasi dan juga dekan-dekan sivitas akademika yang lain itu dijadikan sebagai momen untuk bagaimana silaturahminya teman-teman di Mapala, senior-senior di Mapala itu tetap terjalin antar Ormawa yang lain dan juga dari pihak birokrasi. Ya. Begitu. Jadi kalau misalnya keluarga Mapala sendiri itu setiap hari Ya, buka tiap puasa bersamanya. hari. Biasanya dilakukan di mana itu Kak? Biasanya kita buka puasanya di sekretariat atau balai-balai. Oh, di balai-balai. Ya. Jadi guys kalau ada sekitaran perintis Ya. tidak ada takjilnya bisa Kak di bergabung. Ya, jadi teman-teman juga itu biasa memang tidak mengundang secara formal Iya, ya. iya. Cuman teman-teman yang biasa diundang sama temannya di Mapala, sini buka puasa di balai-balai. Di balai-balai. Jadi begitu. Iya. Ini langsung ada anuku guys karena kemarin juga pas saya dengar ini yang pas ekspedisi Ki itu ada berita kalau misalnya tidak memberikan informasi berapa hari itu Kak atau Oh, kehilangan iya. jejak apa itu? Sedikit bercerita ya Iya, tentang iya. ekspedisi. Iya. Jenjang pendidikan terakhir atau ekspedisi. Jadi saya ekspedisi itu atau menyelesaikan jenjang pendidikan terakhir itu di divisi mountaineering atau gunung hutan. Gunung hutan. Ya. Jadi saya itu ekspedisi di Pegunungan Latimojong. Oh. Jadi saya itu mencakup 3 kabupaten. Jadi saya start di Kabupaten Sidrap, terus saya menyeberang ke Kabupaten Luwu, terus saya finishnya di Kabupaten Hendrekang. Itu sebenarnya dalam perencanaan berapa hari Kak? Untuk perencanaan tersendirinya itu kemarin tim Latimojong itu persiapannya perencanaannya itu selama 24 hari perencanaan 24 hari, 24 iya. hari. Tetapi kemarin itu kita bisa maksimalkan kita bisa tembus itu 12 hari. Kita bisa tembus 12 hari. 12 hari. Jadi kemarin mungkin ya ada memang insiden-insiden yang sebenarnya menguji mental ya. Iya itu. Menguji mental kemarin sempat tidak ada informasi selama 6 hari. Hilang kabar 6 hari. Hilang kabar bukan berarti tidak bisa. Iya. Cuman keterbatasan jaringan pada waktu itu, keterbatasan akses untuk berkomunikasi. Makanya ada isu-isu yang terlempar bahwasanya ada tim yang hilang. Iya, kenapa ini belum kembali anak Mapala? Sebenarnya tidak seperti itu. Cuman kita belum sempat untuk berkomunikasi. Iya. Jadi ada 1 minggu pada waktu itu, 6 hari. Jadi sedikit bercerita. Di divisi mountaineering ya. Divisi mountaineering sudah ada banyak ekspedisi senior-senior, anggota-anggota yang lain
Contoh halnya sebelum saya ekspedisi mountaineering itu ada puncaknya di Sulawesi Tengah, itu namanya Foyol Sojol. Ya, ada Oh, yang iya. di puncaknya Sulawesi Barat, ada Oh, yang jadi ini apa namanya perangkatan itu yang melakukan ekspedisi beda-beda anunya. sebenarnya bukan perangkatan ya. Jadi itu namanya per tim. Jadi Oh, tidak membatasi bahwasanya angkatan sekian untuk melakukan ekspedisi, tidak. iya. Ada juga yang bisa sampai 3 angkatan untuk menjadi satu tim untuk Oh, ekspedisi. Jadi ekspedisi ini itu untuk menyelesaikan jenjang pendidikan, untuk meluluskan sebagai Anggota anggota penuh. penuh. Iya, seperti itu. Oh, jadi biar kayak juniornya atau seniornya bisa gabung di tim tak, Kak, Di? Ya, selama dia menyelesaikan jenjang pendidikan sebelumnya yang bertahap, Oh, iya iya mulai iya. dari pendidikan di Grapala Mm-mm. sampai ke pemantapan, terus simulasi dan ekspedisi seperti itu. Ini bisa diceritakan apa saja yang dilakukan ini Kak yang pas hari-hari hilang kabarnya itu atau memang cuaca di sana agak buruk? Ya, sedikit bercerita tentang cuaca ya. Mengenai cuaca, tiap hari itu hujan. Oh, Hujan, angin deras, angin kencang. Cuman teman-teman di Mapala sebelum melaksanakan ekspedisi atau turun lapangan, itu kita sudah mempersiapkan dengan matang semuanya. Persiapan ketika diterpa badai, persiapan ketika diterpa kedinginan, apa segala macam. Jadi itu semua sudah dipersiapkan gitu. jadi kan ini resikonya anak mapala ini sangat besar tuh Kak. Tanggapannya orang tua tak melihat anaknya aktif di mapala selalu naik gunung itu bagaimana? Beliau mendukung kah? Ya, sebenarnya yang seperti itu kan tergantung bagaimana cara kita menyikapi begitu. Contoh halnya saya tersendiri ya. Orang tua saya awalnya memang beliau tidak sepakat akan apa yang Iya. saya lakukan begitu. Semacam perjalanan ke gunung berhari-hari. Beliau sebelumnya tidak sepakat akan itu. Cuman saya menyikapi dengan positif, menjelaskan dengan sebaik mungkin bahwasanya persiapan yang kita lakukan ini sudah matang semuanya. Bahkan ketika faktor X ya namanya. Faktor X Faktor itu? X itu faktor yang eh, bukan dari kelalaian manusia. Contoh halnya badai, Oh. longsor, hal-hal yang di luar dari aktivitas manusia begitu. Jadi untuk mempersiapkan hal-hal tersebut itu sebelum kita melaksanakan ekspedisi atau perjalanan itu kita sudah mempersiapkan. Contoh halnya kedinginan. Kan itu yang biasa terjadi ya. Apalagi di gunung-gunung ketinggian 2000-an ke atas ya. Itu banyak berpotensi. Namanya hipotermia. Kehilangan suhu tubuh yang secara drastis begitu. Jadi itu kita mempersiapkan ada namanya emergency blanket atau selimut emergency, penanganannya Iya, itu iya. kan semua kita pelajari. Oh, iya. Jadi Tapi pelajari semua. iya, tapi kan ini maksudnya misalnya target turun lapangannya itu 12 hari, tetapi ternyata lebih dari itu. Ini untuk konsumsinya bagaimana, Kak? Kalau sudah tidak ada makanan yang bekalnya yang dibawa? Nah, ini yang menarik. Mm-mm. Jadi di Mapala selain belajar manajemen, kita juga mempelajari teknik-teknik dan pengetahuan tentang bertahan hidup. Iya, Namanya survival. Bahasa kerennya itu survival. iya, iya. Bahasa Makassarnya bertahan hidup lah. Ya, jadi ada beberapa ilmu-ilmu tentang survival, teknik-teknik survival ada banyak yang teman-teman pelajari. Contoh halnya ketika tidak mendapatkan air, itu yang Iya. menurut saya yang paling perlu kita pelajari teman-teman di luar sana yang mungkin butuh belajar. Kan di gunung metode
akses untuk mendapatkan air itu kan paling tidak sungai Iya. atau air hujan atau air kubangan. Nah, sebenarnya ada banyak. Contoh halnya rotan. Tumbuhan-tumbuhan yang bisa mengandung banyak air. Itu bisa dimaksimalkan untuk mengumpulkan air. Lumut. Lumut itu juga kan bisa mengandung banyak mineral atau banyak air. Jadi lumut itu diperas Baru diminum. baru diminum. Jadi ya pastinya juga kan pasti disaring. Iya. Pasti disaring. Kalau memang berada di tempat yang jauh, Iya. benar-benar jauh dari sumber air. Iya. Kalau ini makanannya Kak, kan tidak mungkin minum saja. Iya. Jadi begini, sedikit tentang perencanaan ya. Contoh halnya kita perencanaan perjalanan itu 20 hari. Iya. 20 hari. Jadi logistik yang kita bawa itu Logistik ini makanan. Ya, logistik ini kan kebutuhan makanan, minuman. Itu kita persiapkan selama 20 hari. 20 hari. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika harinya lebih lewat dari perencanaan. Ada yang namanya masa tenggang. Jadi dalam perencanaan itu logistik ketika perencanaan 20 hari dan logistiknya itu kita persiapkan sebanyak 23 hari. Iya, lebih 3 hari. Logistiknya kita persiapkan atau kita lebihkan sebanyak 3 3 hari. hari. Itu untuk masa tenggang. Oh. Itu. Tapi kalau lewat 3 harinya Kak? Itu kita kalau di Mapalawim ya dan juga di dunia pecinta alam ya, itu ada namanya mountain rescue. Mountain rescue itu adalah bagaimana ada tim yang bergerak untuk mencari. Ada tim yang disiapkan untuk mencari teman-teman yang lebih dari perencanaannya. Oh. Begitu. Ada tim yang langsung turun ke lapangan untuk cari ini anggotanya. Iya, tapi kalau misalnya kayak tumbuhan-tumbuhan di hutan itu bisa diolah juga biasanya. Oh, banyak. Semuanya sebenarnya di dalam hutan itu adalah tempat yang kaya akan makanan. Iya. Sebenarnya di hutan itu tempat yang kaya akan makanan. Contoh halnya semacam rumput yang sering saja kita jumpai itu sebenarnya bisa kita makan. Oh, di hutan, di gunung. Bahkan rumput ini bisa sebenarnya kita makan. Tetapi ada jenis-jenis yang harus kita pelajari dan harus kita bedakan. Mana yang bisa kita konsumsi, mana yang tidak bisa. Kan banyak tumbuhan-tumbuhan yang bisa membuat gatal gitu. Nah, itu yang seperti itu, yang berduri. Yang berduri itu enggak bisa diolah. Enggak bisa diolah. Seperti jadi itu. Keren sekali ya guys, Mapala ini. Masih ada pertanyaan Kak dari viewers? Apa itu? Jangan minta spill nomor lagi ya guys ya. Oh iya, terhalang restu orang tua ya? Iya, perannya kakak-kakak ini untuk ini. Ya, mungkin tadi saya juga sudah jelaskan mengenai restu ya. Tapi sedikit lagi saya ulik kembali. Jadi teman-teman di Mapala itu menekankan bahwasanya bagaimana supaya teman-teman mahasiswa ini bisa meyakinkan orang tuanya bahwasanya yang saya ikuti aktivitasnya ini adalah aktivitas positif. Iya. Nah, yang terjadi di luaran sana atau di contoh halnya yang diserap ibu-ibu, serap bapak-bapak, bahwasanya Mapala itu keras, kasar. Nah, itu yang perlu kita jelaskan lebih detailnya. Tapi sudah pernah ada kejadian Kak kayak mahasiswa atau calon anggota Mapala yang datang melapor di sekretariat bilang, bisa Kakak diizinkan Kak sama orang tua kok? Sudah sebenarnya ada? Banyak. Oh. Cuman teman-teman di Mapala itu berusaha untuk bagaimana teman-teman mahasiswa juga ini bisa belajar. Jadi selain dari tanggung jawab ya, teman-teman dari Mapala juga itu tidak menyarankan ketika banyak ada mahasiswa yang terlibat cekcok dengan orang tuanya persoalan izin. Itu tidak menyarankan. Karena kan
mau tidak mau persoalan perizinan kan pasti kembalinya kan ke orang tua. Iya. Ya, seperti itu. Dan juga kalau misal di dunia pecinta alam, sedikit bercerita tentang Mapala, mereka itu keras. Mapala itu keras, cuman tidak kasar. Kerasnya ini dalam konteks seperti apa, Kak? Kerasnya itu membina fisik dan membentuk mental. Itu konsep kerasnya seperti itu, membina fisik dan membentuk mental. Tapi tidak kasar. Tapi tidak kasar. Iya. Kasar itu seperti memukul. Iya, iya. Nah, itu dibilang kasar. Kalau keras ini? Keras itu dalam artian bagaimana fisiknya dibina. Mm-mm. Fisik dibina itu contoh halnya membentuk fisik yang kuat. Iya. Seperti ini Ya, latihan fisik. Latihan fisik. Membentuk mental yang tangguh. Contoh halnya turun ke lapangan tanpa pendampingan. Mm-mm. Tanpa pendampingan, tetapi dalam tanda kutip dibekali dengan ilmu-ilmu yang memadai. Oh, Seperti jadi itu. kalau ini maksudnya baru kayak masuk ke Mapala, terus ada yang turun lapangan kayak tanpa ini pendamping. Kecuali pendidikan dasar ya. Oh iya, setelah Ya. melewati pendidikan dasar. Setelah melewati pendidikan dasar, teman-teman ketika ingin melanjutkan jenjang pendidikan, itu sudah tidak ada pendampingan dari Kakak-kakaknya. kakak-kakaknya. Cuman mewadahi ilmu dan backupan. Itu untuk bentuk mentalnya, Kak Di. Itu untuk membentuk mental. Jadi ketika pemantapan ya Iya. jenjang pendidikan kedua, itu teman-teman di Mapala itu sudah tidak ada yang namanya pendampingan. Mm-mm. Jadi hanya anggota peserta yang turun lapangan seperti itu. Jadi sudah tidak ada pendampingan. Begitu. Tahun ini sudah pakai open recruit lagi atau belum? Terakhir open recruit itu tahun lalu. Jadi untuk tahun ini insya Allah coming soon akhir tahun. Akhir Jadi tahun. siap-siap saja untuk teman-teman mahasiswa yang Mau masuk minatnya. Mapala. Ya. Mm-mm. Ada Kak pertanyaan lagi? Oke. Jadi mungkin bisa diajak teman-teman juga untuk bergabung di UIM. Ya mungkin untuk teman-teman di luar sana yang membutuhkan bangku kuliah yang efisien dan juga bisa dimaksimalkan untuk teman-teman bisa bergelut di dunia mahasiswa, bisa mendaftar di UIM, Universitas Islam Makassar. Jadi ayo bergabung di UIM. Ya karena UIM juga guys ini biaya BPP-nya itu bisa diangsur. Ya. Jadi tidak memberatkan seperti misalnya kampus-kampus lain kan ada Ya. yang tidak Kak Di. Jadi misalnya pembayaran kita itu 2 juta. Jadi bisa 1 juta dulu. Mau Dan juga banyak beasiswa. Iya, Banyak iya, beasiswa. iya, heeh. Ada beasiswa, ada banyak lah beasiswa. Cuman saya tidak dapat beasiswa. Mungkin karena kita memang yang tidak cari. Iya, mungkin karena saya yang tidak banyak informasi. Sekarang sudah banyak informasi. Dulu sangat susah informasi pada zaman saya. Iya. Wah, pada zaman. Tapi ini memang Kak langsung Ki mendaftar di UIM atau sebelumnya pernah di kampus lain. Kenapa atau inilah kenapa memilih Ki UIM? Sebenarnya sebelum saya kan akademik tahun 2019 ya. 2019. Ya, lulus SMA-nya 2019. Jadi saya menganggur 1 tahun. Oh, Saya jadi masuk menganggur UIM tahun 2020. 2020. Mm-mm. Itu ajakan dari teman. Ya, apa yang menarik di UIM? Bahwasanya UIM menarik. Ayo bergabung di UIM. Itu slogannya. Itu slogannya. Tapi memang pas masuk di UIM ini program studinya full ajakan teman atau memang Kak Akbar yang mau untuk masuk di perpustakaan? Sebenarnya minatnya Memang di minatnya situ. memang di ilmu perpustakaan, karena kan saya berpikiran tentang perpustakaan itu luas ya. Iya. Pusatnya ilmu ada di perpustakaan. Oke, perpustakaan. Bagi yang rajin membaca. Kalau Kak Akbar ini rajin membaca tahu survei langsung. Mungkin bisa dibalancekan Iya, keduanya. ya. Tapi kalau ini Mapala sendiri minatnya ini memang backgroundnya Kak Akbar dari SMA SMP itu sudah suka ini apa ke hutan-hutan atau pas di UIM saja
kayak penasaran Ji sama Mapala, akhirnya masuk Mapala atau memang dari kecilnya sudah ini? Ya, di kampung itu saya tinggal di hutan. Oh, di Iya, Malino. di Malino. Nama desanya bisa ya di-spill, Kak? Nama desanya itu Kelurahan Bontolerung. Bontolerung. Kalau ada viewers atau teman-teman yang tahu Bontolerung itu di mana, kaki gunungnya Bawah Karaeng. Oh, kaki iya gunungnya iya. Bawah Jadi Karaeng. masih ini apa namanya? Masih di tataran pegunungan lah. Iya iya. Kaki-kaki pegunungan lah. Gitu. Dan juga dulunya itu di kampung itu kan sebelum akses jalan sudah tidak sudah bisa diakses dengan gampang. Dulunya itu kan susah. Oh. Jadi kita masih di hutan-hutan. Iya iya. Iya. Iya, karena ini kemarin saya diajak oleh Pak Iqbal ini untuk antar anak PMM. Kemarin kan ada terus kebetulan di rumahnya Kak Akbar. Ini memang rumahnya Kak Akbar ada sekali ya, untuk naik ke jalanannya. Iya. Kayak susah sekali kalau misalnya supirnya yang belum terbiasa untuk lewati itu Ya, jalan. ekstrim lah, ekstrim. Susah, tapi pemandangannya Masya Allah bagus sekali di depan rumahnya Kak Akbar ini sudah air terjun apa itu Kak? Takapala. Iya, air terjun yang terkenal di Malino memang Kak Dia. Iya. Sama samping rumah itu sungai-sungai. Jadi memang sudah beralam sekali nih jiwanya Di. Ya mungkin seperti itu. Akhirnya masuk Mapala. Tapi ini sebagai ketua biasa tidak diajak anggota-anggotanya untuk datang ke Malino. Kan sebagai mahasiswa itu kayak dari daerah luar. Kalau teman-teman di Mapala bahkan tidak disuruh pun mereka datang. Bahkan tidak diundang pun mereka datang. Itu misalnya dalam keadaan apa itu Kak? Dari mendaki kah, di bawah karang atau jalan-jalan? Cuman mengisi waktu kekosongan. Kalau teman-teman sudah tidak ada aktivitas lagi di kampus, sudah tidak ada lagi aktivitas lapangan, ya teman-teman pastinya ke Malino jalan-jalan. Ke Malino jalan-jalan. Bawa cewek. Oh, astagfirullah, bulan Ramadan. Ini responnya keluarganya itu kayak banyak temannya bagaimana? Iya, alhamdulillah respon keluarga itu kan, keluarga juga kan sifatnya terbuka, orang-orangnya terbuka, senang menerima teman-teman dari anaknya seperti itu. Oh iya. Jadi orang tua juga suka kalau rumah itu ramai. Iya, suka. Ini kan kalau misalnya kedatangan tamu yang dari luar Sulawesi kayak NTT lah misalnya, bagaimana itu? Jadi orang tua juga sempat sempat bilang, kau ini temanmu satu Indonesia kapan? Karena sempat saya bawa orang Papua, saya bawa orang NTT, saya bawa orang yang waktu PMM kan banyak dari luar. Iya. Ada yang sampai dari Aceh, ada yang dari Kalimantan. Iya. Bahkan ini kemarin kakaknya Kak Akbar ya Subina lidahnya ini susah. Karena anak PMM kan dari luar Sulawesi jadi susah. Mereka kayak mau mengakrabkan diri tapi itu lagi harus ini lidahnya. Iya, betul. Apalagi Kak yang mengesankan dari Mapala? Banyak relasi, banyak teman, banyak keluarga. Itu yang menarik di Mapala. Oh, jadi ini Mapala kayak aktif di luar juga? Iya, betul. Di Mapala-Mapala lain? Nah, kebetulan sekarang itu di Mapala UIM yang memegang yang namanya Pusat Koordinator Daerah atau PKD Mapala Sulawesi Selatan. Sulawesi Ya, Selatan. jadi yang menjabat sebagai ketua koordinatornya itu ada di Mapala UIM. Oh, jadi beliau sebagai ketua di Mapala Sulawesi Selatan. Ya, Mapala Sulawesi Selatan. Jadi ada gubernur, toh, dan juga ada presidennya Mapala. Presidennya Mapala. Presidennya itu dari UIM? Bukan. Gubernurnya? Gubernurnya dari Presidennya? UIM. Presidennya dari Jawa Barat. Oh. Jawa Barat kah Jawa Timur? Jawa Barat. Jadi kayak di Sulawesi Selatan ini di UIM, Mapala UIM yang terpilih sebagai gubernurnya. Itu siapa Kak Akbar sendiri bukan? Bukan. Jadi saudara saya namanya Alif Alamsyah, dia yang menjadi koordinator atau ketua koordinator PKD Mapala Sulawesi Selatan. Jadi jangan heran ketika banyak teman-teman Mapala luar yang
sering berkunjung di Mapala UIM. Walaupun itu adalah aktivitas yang kesehariannya Mapala untuk bergaul ya. Cuman banyak ketika rapat-rapatnya diagendakan di UIM. Jangan heran karena kan kita yang menjabat sebagai koordinator daerah Sulawesi Selatan. Oh, jadi kalau kayak pengurus-pengurusnya di bawah gubernurnya itu Mapala yang lain juga. Dari Mapala yang lain Mapala juga ikut. Juga. Oh. Seperti itu. Ya guys, jadi tadi yang bertanya mau masuk Mapala langsung migas. Ya. Siapa-siapa di Kalau yang pernah menjadi presidennya Mapala itu di UIM belum pernah ya. Cuman di UMI sudah ada. Oh. Kalau untuk gubernurnya sudah banyak Kak. Ada di senior-senior juga. Contohnya itu siapa Kak? Contohnya Kak Akram yang dari Fakultas MIPA senior juga. Beliau juga sudah pernah menjabat ketua koordinator Mapala Sulawesi Selatan. Jadi dulunya itu belum PKD, kan sekarang PKD, Pusat Koordinasi Daerah. Dulunya itu PID, Pusat Informasi Daerah. Ya. Mapala Sulawesi Selatan. Iya. Ya. Kemarin Kak Akram, kemudian ada lagi Kak. Setelahnya itu pernah ada, tapi saya lupa. Oh, tapi dari UIM juga. Dari UIM lagi. Kemudian ini Kak Alif. Ya. Alif. Ini kenapa? Ini sudah tahun kedua. Oh. Jadi tahun sebelumnya itu senior juga, cuman dilanjutkan lagi di kepengurusan sekarang. Ini maksudnya pemilihan gubernur itu memang tidak boleh ketua yang menjabat sebagai gubernur atau bisa aja? Oh, tidak Jadi, boleh. Di Mapala tersendiri itu ada forumnya yang namanya TWKM. Temu Wicara Kenal Medan. Jadi itu forumnya se-Indonesia. Forumnya se-Indonesia dari berbagai pulau. Jadi forumnya itu tiap tahun. Forumnya itu tiap tahun. Jadi kita berkesempatan untuk keliling Indonesia tiap tahunnya. Itu untuk mengikuti agenda nasional, event nasionalnya Mapala. Mapala se-Indonesia. Namanya TWKM. Temu Wicara Kenal Medan. Iya, seperti itu. Nah, nantinya ini di Sulawesi Tengah, tepatnya di Universitas Tadulako, Palu. Jadi ini anak Mapala UIM ke sana semua lagi, Kak. Jadi bukan saja hutan yang ditelusuri. Pastinya ada juga forum-forum nasionalnya. Bahkan mungkin kalau misal ada forum internasionalnya nanti kita wadahi. Jadi nanti ada Mapala dari Mapala dari luar negeri. bisa. Request coba di Pak WR2. Oke, guys. Iya, ada pertanyaan. Oh, kalau hewan langka ya pasti kita sering. Contoh halnya anoa. Oh. Anoa itu kan jenis hewan yang sering dijumpai di kawasan pegunungan Latimojong, Sulawesi Barat juga banyak. Sering kita jumpai itu anoa. Jadi bentukan anoa itu seperti sapi ya, seperti anakan sapi. Oh. Ya, anoa, monyet albino. Pernah lihat monyet albino? Monyet albino ada. Warna putih atau warna abu-abu? Abu-abu. Kan berarti saya sering Kak, karena kalau saya lewat Camba pulang saya banyak menjumpai albino. Kalau ini kan tadi hewannya, kalau hantunya Kak? Sebenarnya kan tentang mitos hal mistis yang seperti itu kan pasti kita tidak bisa terlepas. Iya, karena ini saya baru-baru nonton film ya. Nah, kalau di Mapala itu dikenal sebagai teman kantor. Iya. Jadi makhluk mistisnya dijadikan teman kantor. Jadi kan kita bergelut di alam bebas, di dalam hutan yang pastinya kehidupan mistis yang seperti itu banyak dijumpai. Bahkan ada kemarin yang pasar apa namanya Kak? Pasar Anjaya, pasar setan namanya. Oh, itu dari ke situ? Iya, dari. Itu kayak apa wilayahnya itu Kak? Hutan kah? Sebenarnya itu dia savana, padang. Itu padang, cuman mitosnya itu dulunya pasar. Makanya kebanyakan pendaki itu dia
merasakan keramaian. Di situ. Keramaian di situ. Oh. Keramaian namanya Pasar Anjaya. Itu Pasar di mana Setan. lokasinya, Kak? Dia ketika kita lewat dari Lompo Batang ke Gunung Bawah Karaing. Itu kita bisa jumpai Pasar Anjaya. Tapi Kak Akbar sudah pernah ke situ? Pernah. Ada memang keramaian dirasakan. Kalau untuk hawa-hawa keramaian itu ada. Oh. Keributan selayaknya pasar. Padahal tidak ada orang. Ya itu kan mistisnya. Seperti itu. Oke. Apalagi guys yang ingin dipertanyakan? Banyaknya ini tantangan terberat saat ekspedisi. Ya, tantangan terberatnya itu 4 hari survive air. Jadi kita tidak berbekal air, cuman manajemen air yang kita perketat. Jadi ada namanya air survive. Jadi Air itu survive. kita bawa air survive. Itu sebenarnya seharusnya haram untuk dibuka air survive. Tetapi dengan kondisi yang seperti itu, kita kekurangan air, keterbatasan air selama 4 hari. 4 hari. Jadi masaknya cuman untuk masak nasi, airnya untuk masak nasi. Minumnya dibatasi. Bahkan itu kan namanya manajemen. Iya. Bahkan minumnya teman-teman peserta ekspedisi itu dibatasi. Jadi kalau kayak mesti mau minum itu sudah Iya, jadi untung-untung kalau kita dapat hujan. Untung kalau kita dapat hujan atau kita bisa peras lumut, kita cari air kubangan. Iya, jadi kalau air kubangan itu kita peras lagi, kita saring lagi. Nah, ini Kak kan pecinta alam toh Kak. Biasanya kalau di gunung itu mandi Ki. Maksudku ada ini mau aku pertanyakan kayak kan misalnya mandi orang sikat gigi pakai ini bahan enggak pakai sabun kah? Itu kan bisa merusak alam, iya. Kalau di pecinta alam sendiri itu jarang dijumpai yang betul-betul pecinta alam ya. Jarang dijumpai pecinta alam itu tiap harinya mandi ketika di hutan. Bahkan saya kemarin 12 hari saya tidak mandi. 12 hari saya tidak mandi. Iya. Bahkan sikat gigi juga saya tidak pernah sikat gigi. Saya pakai arang. Saya tidak pakai sikat gigi tapi saya pakai arang. Arangnya itu didapat dari bekas-bekas pemasakan. Pembakaran. Iya, yang pas masak. Iya. Oh, jadi pakai arang. Bagaimana? Hanya untuk menghilangkan selimutnya ini gigi yang tebal. Kak selama 12 hari tidak Ada lagi guys? Kalau tempat yang paling berkesan yang pernah saya jelajahi sampai saat sekarang ini semuanya sama ya. Cuman yang paling berkesan ya pada saat ekspedisi ada namanya Puncak Sejati Latimojong. Jadi yang sering dijumpai teman-teman itu bukan puncak sejati yang namanya Rantai Mario ya. Iya. Yang puncak tertingginya Pegunungan Latimojong itu bukan puncak sejati. Nah, itu yang menurut saya berkesan ya karena tidak banyak orang yang belum sampai ke sana dan banyak orang yang salah kaprah tentang puncak sejatinya Latimojong seperti itu. Jadi saya dapat itu puncak sejatinya Pegunungan Latimojong namanya Buntu Latimojong. Buntu Latimojong. Seperti apa itu Kak di situ? Ya selayaknya puncak. Puncak. Iya. Itu yang paling berkesan. Itu yang menurut saya berkesan. Dan kalau mungkin nantinya ya banyak target-target atau perencanaan yang nantinya mungkin teman-teman dari Mapala akan laksanakan, contoh halnya program Seven Summit Indonesia atau 7 puncak tertinggi Indonesia itu insya Allah mungkin akan diselesaikan. Sudah ada beberapa yang sudah diselesai. Sisa 2. Sisa 2. Iya, sisa 2 kalau. Berarti sudah 5 ini yang Kak. Masya Allah. Sisa 2. Jadi yang 2 itu ada Gunung Kerinci dan juga Puncak Kartens, Papua, tertinggi di Indonesia. Iya. Ya, mungkin kedepannya entahkah
tahun depan kah, tahun selanjutnya kah, itu akan kita rencang atau kita rencanakan. Iya. Seperti itu. Oke guys, kita akan kembali bincang-bincang bersama Kak Akbar. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah iklan berikut ini. Oke guys, kembali lagi bersama saya dan Kak Akbar. Jadi tadi ada pertanyaan dari viewers, itu hal terhoror apa yang pernah dirasakan selama ini turun lapangan? Oh iya, hal terhoror ya. Di Pegunungan Latimojong itu pernah terjadi insiden atau peristiwa pesawat jatuh. Oh iya. Itu kalau kurang lebihnya di sekitaran pegunungan puncak sejatinya Latimojong. Jadi di tahun 2012 itu ada ya kalau enggak salah itu di tahun 2012 itu ada insiden pesawat dari Palopo itu mau ke Makassar kalau enggak salah itu. Dia menabrak gunung. Dan tidak ada penumpang yang selamat. Tidak ada pilot dan awaknya itu tidak ada yang selamat. Penumpang tidak ada. Nah, itu yang saya dapat. Bangkai pesawatnya. Bangkai pesawatnya saya dapat. Saya dapat hari itu sore hari. Jadi kan dalam perjalanan itu kita dibatasi waktu sampai pukul 4 sore. Pukul 4 sore itu kita harus observasi area camp atau tempat menginap. Nah, pada waktu itu saya dapat bangkainya. Kenapa ini ada? Itu sudah hancur, Meka. Oh, itu sudah hancur dan teman-teman juga di situ kaget. Kenapa ada bangkai pesawat di tengah hutan? Dan ternyata itu ada memang insiden di tahun 2012. Bahkan kantong-kantong jenazah yang robek-robek itu yang sisa itu masih banyak di sana. Tengkorak-tengkorak itu ada? Saya tidak jumpai tengkorak, cuman yang jadi pertanyaan pada waktu itu ada banyak bekas-bekas pakaian. Iya, bekas-bekas pakaian yang mungkin kemungkinan besar milik penumpang. Jenazah almarhum mungkin kemungkinan besar. Itu ndak diambil. Ya, saya kurang tahu seperti itu. Cuman kalau misal kerangka-kerangka yang seperti itu mungkin pastinya sudah diamankan. Pada waktu itu kan sudah ada memang aktivitas rescue atau pencarian yang dilakukan pada tahun itu. Seperti itu. Mungkin itu yang menurut saya paling horor. Bukan sih yang horor, mungkin menarik. Iya. Tapi hawa-hawanya di situ, Kak. Oh, kalau kalau hawanya di situ kalau teman-teman di Mapala itu bukan tidak percaya ya, tidak percaya tentang hal-hal mistis, cuman ya seperti yang saya katakan tadi, kita anggap sebagai teman kantor. Bukan kita anggap tidak ada, kita anggap ada, cuman kita anggap sebagai kita sedang berada di daerahnya. Selama kita tidak mengganggunya, ya kita juga yakin bahwasanya dia tidak akan mengganggu. Seperti itu. Sama ini di film itu kemarin kulihat yang kayak apa sih namanya itu, Kak, yang anggota paling belakang. Swiper. Itu yang biasa hitung ternyata lebih dari anggotanya itu pernah tidak? Pernah. Kalau yang seperti itu pernah. Jadi ceritanya saya ini leader. Saya yang memimpin tim untuk membuka jalan. Saya yang memimpin di tengah hutan. Saya merasakan bahwasanya ada orang yang berada di depan saya. Padahal yang leader. Saya yang paling di depan. Jadi saya tinggali tim. Jadi saya juga mungkin pada waktu itu terlalu ambisius untuk mengejar apa yang sebenarnya ada di depan saya. Jadi saya terlalu ambisius, bahkan tim saya tinggal di belakang. Ku tinggal di belakang tuh. Saya jalan-jalan ditegur sama swiper pakai HT. Leader, jangan tinggali tim. Tapi memang ada dilihat sosok. Saya tidak melihat, cuman saya merasakan gerasak gerusuk di depan. Dan setiap saya berteriak, dia menyaut di depan. Nah, itu yang jadi
saya untuk mengejar. Saya penasaran apa sebenarnya yang ada di Mungkin depan itu ini. juga Iya. caranya makhluk mistis untuk ini Iya. hilangkan konsennya. Ya mungkin Iya. seperti itu. Karena sampai-sampai ditinggal Iya. timnya. Oke. Jadi karena ini Kak sudah jam. Oh, ada pertanyaan lagi, guys. Oke. Oh iya, pastinya tetap Kak. Jadi teman-teman di Mapala itu setiap setiap menyusun schedule itu harus dilaksanakan, dan tidak ada aturan bahwasanya di bulan Ramadan ini tidak boleh melaksanakan jenjang pendidikan, tidak ada. Jadi contoh halnya pada bulan Ramadan kali ini, jenjang pendidikan ekspedisi itu sudah berjalan. Jadi schedule aktivitasnya itu sudah ada. Itu ekspedisi penelusuran gua. Oh. Jadi iya, kemarin itu presentasi persiapannya teman-teman dari tim CAVE, tim penelusuran gua. Jadi mungkin rencana schedule-nya itu dia persiapkan mulai dari bulan ini sampai bulan 6. Jadi Bulan 6. untuk turun lapangannya itu nanti di bulan 6. Itu perencanaan. Seperti itu. Gitu, guys. Ada lagi mungkin Kak pertanyaan? Oke, karena ini sudah tidak terasa kita berbincang sama Kak Haji. Kita sudah berbincang dengan Kak Akbar selama hampir 1 jaman. Iya. Jadi mungkin Kak Akbar bisa mengajak teman-teman untuk bergabung di UIM. Nih, kepada penonton. Karena ini saya lihat ada 3.000 penonton. Di Mapala. Iya. Di Mapala. Iya. Iya. Ya, untuk teman-teman di luar sana yang belum berjenjang kuliah, saya sarankan untuk kuliah di Universitas Islam Makassar. Jadi silakan teman-teman mendaftar di UIM. Nanti untuk mengenai fasilitas apa segala macam nanti akan diwadahi di Universitas Islam Makassar. Dan untuk tersendiri terkhusus di Mapala terkhususnya sedikit statement dari saya bisa. Iya. Semua elemen atau semua orang itu berhak jadi pecinta alam. Jadi semua orang berhak jadi pecinta alam, dan bahkan bisa dibilang harus menjadi pecinta alam. Tergantung siapa yang peduli. Contoh halnya peduli akan kebersihan, peduli akan alam. Itu kan semua kita bisa menjadi pecinta alam. Ya, seperti itu. Tapi mungkin karena ini akhir tahun mau buka ini, silahkan ajak-ajak mahasiswa mungkin UIM Kak. Sebagai promosi ya untuk teman-teman mahasiswa UIM yang minat dan bakatnya ingin disalurkan di lembaga atau organisasi pecinta alaman, silahkan ikuti update-annya di Instagram, atau teman-temannya yang anak Mapala silahkan informasinya tetap diperhatikan ya. Jadi kemungkinan perencanaannya itu akhir tahun kita open recruit atau kita membuka penerimaan begitu. Itu bisa Kak angkatan sebelum angkatan 23 kah, 22 kah ikut gabung? Ya, untuk aturan tersendirinya itu belum ada aturan yang mengatur bahwasanya akademik sekian, batas akademik sekian, tidak ada yang mengatur. Selama teman-teman berkeinginan, niatnya jelas untuk masuk Mapala, silahkan terbuka dengan umum. Oke. Mahasiswa UIM ya. Iya, mahasiswa UIM. Oke guys, karena itulah tadi kita telah mengusut tentang dunia Mapala, tentang keluh kesahnya bermapala. Terima kasih banyak Kak Akbar sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast. Jadi jangan lupa guys, besok kita akan kembali lagi di jam yang sama, tentunya dengan bintang tamu yang tidak kalah menarik dari bintang tamu hari ini. Saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.